warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Hamzah. Saya saudaranya Mas Ari Hamzah. Hari ini adalah sesi dari tema sadar dasar untuk sesinya Mas Ari Hamzah. Sebelumnya supaya lebih luwes, karena tak kenal itu tak tahu, nggak ada tak kenal tak sayang ngapusi, bar kenal ra disayang. Maca tulisan bak trek iki lho. Pada hari ini bukan pembicara ya, orang yang harus kita rampok ilmunya. Pertama namanya Ari Dwi Hamzah, sebagai tukang pukul drum di sebuah band yang bernama ada dua bandnya. Ada dua, nanti tanyakan aja sendiri. Lahir tahun berapa ini? Nggak ada ya? Ari Hamzah sejak 2004. Sejak 2004 puncak eksistensinya Mas Ari Hamzah mendirikan sebuah brand bernama Frogstone. Frogstone menjadi salah satu brand clothing yang banyak diminati dan bisa dikatakan sudah memiliki pasar sendiri. Nama Frogstone sendiri terinspirasi dari suara kodok yang terdengar dari sawah, kayak di belakang ini ya. Wah, ini Frogstone tenan iki. Iki Frogstone sing real iki. Terus di tengah kesibukannya di bidang brand, Mas Ari Hamzah kembali kibarkan band namanya Van Asterti pada akhir 2016 lalu bersamanya para pentolan musisi kota Solo. Ari mengaku dia dan rekan-rekannya hanya ingin bersenang-senang lewat musik. Kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan Mas Ari Hamzah, dipersilakan. Selamat datang Mas Ari, salaman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Mas Alan. Selamat malam Mas Ari. Duduk ini. Berdiri gak apa-apa ya, berdiri ya. Tak duduk aja, dari tadi berdiri terus. Saya kok berdiri gak kelihatan. Ya, sebelumnya saya mau mengucapin terima kasih buat teman-teman Ruang Berkembang yang sudah ngajakin saya. Pas pertama diajak Mas Alan itu, Mas besok ke Semarang tanggal berapa ini? 26. Oh iya, siap. Temanya apa? Dikasih tema sadar dasar. Kok abot men iki temane. Biasa mukulin drum, sekarang suruh ngomong yang rodok berat menurut saya gitu. Tantangan. Adventure. Kijang aja adventure. Ya, gitu. Langsung dimulainya sih Mas Ari. Oh, boleh. Tentang apa ini berarti? Sadar dasar atau? Sadar dasar. Menurut Mas Ari, sadar dasar seperti apa? Kalau yang saya pahami, sadar dasar itu apa ya? Jadi setiap manusia itu pasti dalam melakukan segala sesuatu itu pasti harus punya dasar, dan itu harus disadari, gitu kan. Kita melakukan apapun lah, pekerjaan atau apa segala macam. Kayak misal main musik, dasarnya apa tau kamu main musik tuh? Kalau dasarnya cuma aku ngeband so kondang, itu pasti nggak bakal lama. Dasarnya memang harus senang dulu gitu. Senang main musik, habis senang cinta, baru itu akan langgeng. Gitu. Seneng, sadar. Cinta, nikah dulu ya? Ya, nikah itu nomor 2 tergantung. Yang penting kenal dulu. Seneng, sadar dasar. Cinta iya. dulu berarti. Iya. Digantung lama-lama Mas tapi. Nggak apa-apa digantung, nanti diketok tali nih. Terus juga ya di bidang apapun lah, melakukan sesuatu tuh harus punya dasar. Di bidang beragama juga gitu. Dasar beragama tuh apa? Dasar beragama kalau menurut saya tuh ya kasih dan sayang gitu. Ketika kamu beragama tapi tidak berdasarkan kasih dan sayang, ya jadinya seperti itu gitu. Saya enggak ini. Itu. Maaf, jangan direkam. Ada direkam. Maaf, kesalahan dipotong. Serius, saya minta maaf demi Allah, saya minta maaf. Wah, semut kulino nyeplas. Semoga
Maaf ya, maaf. Serius bukan untuk maksud itu, maaf. Enggak, maksudnya, tapi emang maksudnya saya memahaminya seperti itu gitu loh. Ketika beragama ya harus kasih sayang, karena apa yang kita sembah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Yang harus kita ambil ya kasih sayang dulu. Bukan beragama karena besok pengen masuk surga. Jadinya ya transaksional jadinya. Gitu. Sadar dasar yang saya pahami seperti itu, Mas. Setiap melakukan sesuatu harus punya dasar. Gitu. Dan dasar dari melakukan sesuatu itu ya harus sadar. Berarti memang dua kata yang diwolak-walik wae itu kan. Sekarang simpelnya gini, apa yang simpel-simpel ketika kita makan. Kadang kita tuh nggak sadar kalau kita sedang makan. Makan sambil megang HP, sambil scrolling feed Instagram, ngerti-ngerti mangan entek. Ya udah, cuma sekedar makanan masuk mulut, dikunyah masuk perut. Nggak apa ya, rasanya tuh nggak ada. Meng yo wis mlebu disambi gitu loh. Kita malah pas makan malah rasane malah yo fokus di apa yang kita lakukan di luar makan itu. Gitu. Kalau menurut saya juga besok sama kemarin tuh nggak ada. Adanya ya saat ini, detik ini. Gitu. Berarti untuk yang putus cinta nggak ada mantan. Nggak ada mantan, nggak ada. Adanya hari ini. Hari ini ki sebagai apa sih? Oke. Itu. Mungkin saya mau bertanya, Mas. Nggih. Mungkin karena tadi sudah dijelaskan company profilnya, walaupun nggak komplit. Ya. Kalau tak bacain komplit nanti nggak bisa dijawab di sini. Jenengan kan bisnisnya si kode suara belakang ini. Wah, makasih Mas Alif. Ini nanti yang keluar apa dulu? Teh dulu, terus snack, sop, kayak roulette. Untuk Frogstone dalam bidang clothing Frogstone untuk berbisnis itu dasarnya apa? Dasarnya kalau Frogstone terus terang aja dulu dasarnya iseng-iseng ngikutin yang lain, karena waktu itu 2004 aku sama temenku kepikiran pengen bikin usaha apa ini gitu. Kebetulan waktu itu di Jogja memang lagi musim anak-anak muda itu bikin clothingan. Ya udah, dan waktu itu juga karena saya ngeband, jadi yang deket sama band kan tentunya fashion. Ya wis akhirnya ya wis bikin clothing gitu. Dan waktu itu memang apa ya, belum kepikiran Frogstone mau dibawa kemana, ya wis nggak wis gitu. Sesimpel itu dasarnya. Tapi ya kembali lagi dasarnya selain iseng-iseng ya senang dulu, karena udah senang sama band, apa sangat dekat dengan fashion, otomatis ya dilakukan gitu. Ini pertanyaan yang mungkin mengganjal sama Mas Ari Hamzah. Nanti kalau yang ada bertanya kasih pertanyaannya Mas ya. Nanti ada door prize toh? Hei, door prize toh? Siap kesik gini, door prize. Ngomong ada aja dulu. Oh iya. Dia dadain nanti. Tanggung jawab Mas Alan. Gini, tentang popularitas, saya ingin menanyakan Mas Ari, dimana ketika semua orang itu mencari popularitas atau mencari yang ingin bahasanya terkenal, tapi ketika yang lain berlomba seperti untuk mencapai titik puncak, kenapa Mas Ari kok malah menurun? Ada apa itu? Menurun gimana maksudnya Mas? Popularitasnya, kok menghindari popularitasnya? Saat itu kan bandnya lagi besar-besarnya. Ya balik lagi ke dasar. Ngeband itu kan yang dicari sebenarnya, band itu kan hobi itu melakukan sebuah kesenangan. Ketika kita sudah nggak menemukan lagi kesenangan di bidang itu, ya buat apa gitu. Berarti rasa seneng band nih? Bukan masalah itu. Ini pertanyaannya menjebak. Enggak, maksudnya gini loh. Ya itu intinya kan ngeband itu aslinya seneng. Kita main musik tuh seneng, bisa apa ya melampiaskan apapun lah gitu. Ketika kita main band itu rasanya wes kok jadi seperti pekerjaan gitu kan, otomatis yo aku mundur aja gitu. Dan wah, jadi nanti malah jadi kebuka semua di sini. Tolong HP-nya dimatikan Mas, nggak ada Instastory sama sekali. Ya intinya kalau masalah popularitas sih dari dulu memang awal ngeband pasti ya, semua anak band itu pasti pengen bandnya dikenal, pengen karyanya dikenal.
Tapi ketika ada titik di mana ketika sudah wah akeh sing njaluk foto, akeh ya pengennya malah pengen biasa lagi gitu. Dan dari dulu saya dari 2009 tuh saya udah stay di Jogja terus pindah ke Solo lagi. Dan saya nggak yang merasa sepopuler itu gitu loh. Saya pulang pergi Jogja juga masih naik kereta. Kadang kalau nggak dapat tiket kereta ya naik bis. Kadang nyegat bis di jalan ya santai aja, ada yang minta ya foto-foto baik gitu. Jadi masalah popularitas itu kalau menurut saya ya efek samping dari apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita kerjakan dengan kesenangan itu tadi gitu. Oh, nggak yang harus biye. Wes. Karena ini bocoran sedikit ya buat Mas Ari. Mas Ari itu orangnya humble banget, serius. Enggak, Ding. Aku dijajani mangan. Kebalik, Ding. Tadi yang jajain kamu terus loh. Asem. Kok mangan. Dipijeti meneng dalan. Wah, enak tenan. Kita kesel banget ya kamu soalnya. Si supiri ora. Oh itu Mas, ya. Popularitas mungkin jawabannya seperti itu. Pertanyaannya lagi, saya itu juga unik, mungkin ini juga buat teman-teman juga. Saya kalau melihat logo Frogstone, kembali ke Frogstone, ya, Frogstone itu selalu menampilkan kodok. Ya. Nah, di mana-mana ketika desainnya apapun pasti ada logo kodok. Apakah itu semacam mind blowing juga itu? Secara nggak langsung orang-orang gandelok kodok, oh ini mesti Frogstone. Ya itu kan salah satu apa ya, maksudnya kita lihat merek apapun lah, pasti yang mudah dikenal itu adalah logonya. Jadi, tapi waktu dulu memang waktu bikin logo kodok ini emang nggak kepikiran sampai segitu gitu loh. Baru setelah ya di atas 2010 baru mikir, oh ya berarti memang untuk mengenalkan sebuah brand itu memang harus ada yang ditonjolkan. Nah kebetulan memang dari dulu emang Frogstone itu udah ada ikonnya, bukan sekedar tulisan Frogstone gitu. Ternyata ya udah yang dimaksimalin adalah logo itu. Gimana caranya bisa dikenal banyak orang gitu. Itu sih bagus sekali, bisa dicontoh untuk para pembikin brand clothing, mungkin semacam kita bikin logo unik atau ikon banget nanti ditampilin. Ruang berkembang cocok berarti Ki. Cocok. Kaosnya nang buri nang ngene kabeh. Ono manuke. Iya. Manuke nang ngarep buri. Iya. Nek sing lanang. Sing wedok banyak yang suka manuk. Nek sing wedok yang suka manuk. Ya ada toh. Penghobi manuk kan ada juga. Manuk purun ngono biasane. Kopine sapa ya aku promo ya. Kopi itu manuk purun. Mungkin dia penggemar burung, lovebird. Oke. Ngendo dhewe. Wedi aku samarna keceplos kok mau iki lho. Ceplos ana apa ora ya aku wedi. Ya akeh wonge. Ora mesti nguling tidak senonoh, enggak suka dengan ucapanku tadi. Maaf banget serius. Aku bali di persekusi tek aku. Spontan ya soalnya. Uhui. Mas saya mau tanya ini langsung tadi. Dasar apa dan kesadaran apa untuk Pancasila menjalankan? Belum selesai pertanyaannya. Dasar apa dan kesadaran apa untuk menjalankan kegiatan yang di luar popularitas sekarang? Dasar apa dan kesadaran apa yang untuk menjalankan kegiatan di luar popularitas sekarang? Dasarnya ya kalau saya cukup senang tadi, cukup senang terus melakukan semuanya itu dengan sadar. Tapi susah juga loh, maksudnya belajar melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh itu susah gitu. Kayak sekarang saya lagi ngomong, saya harus sadar bahwa saya lagi ngomong di depan teman-teman yang banyak ini. Itu susah. Kayak tadi makan, saya harus sadar kalau saya sedang menikmati gudeg Jogja yang enak banget tanpa nyambi Instagraman, itu juga susah. Kadang tuh saya sampai coba tak sadar-sadar kayaknya aku ini lagi ambekan. Angel Mas. Susah ya? Iya. Susah. Jadi ya itu. Angel juga aku jelas gini, malah bingung aku. Aku bingung. Iya, kamu salah bikin pertanyaan angel banget soalnya. Ya intinya melakukan di luar kegiatan itu ya dijalanin aja dengan seneng. Ketika enggak cocok dengan hati ya diseneng-seneng ketika wis mentok ya tinggal. Wah. Iya. Mungkin kuat digendong, ra kuat becake. Wah. Kuat jak rabi, ra kuat kon rabi dhewe.
Rabi karo sapa? Dewi wae. Gitu mungkin sedikit sadar dasarnya tadi Mas Ari. Ya. Sebenarnya kesadarannya dari Mas Ari tadi yang ketika saya tangkap itu hanya untuk mengenal diri sendiri dulu, bagaimana menyadarkan diri, kayak kita sadar nggak kalau kita terus bernafas. Memang susah sih. Aku kadang ya orang ngerti ya, padahal nafas itu kan suatu gerakan yang continue dan itu lewat jelas itu, tapi ya kita Jojo dhewe iki selama iki ora ambegan. Iki. Heeh, ambegane nek dhewe pas mikir tok. Enggak tahu. Iya. Coba teman-teman pikirkan ya. Jangan-jangan kita enggak ambegan, cuman kita berpikir kalau kita bernafas itu pas kita mikir tok. Kalau enggak ambegan ya, oh iya ambegan. Padahal bar mikir kuwi ora ambegan meneh. Wah, demit. Oke, buka langsung saja pertanyaan. Monggo. Siapa yang mau bertanya tentang Mas Ari boleh dikulik Mas Ari. Ya. Yang penting tidak ditelanjangin. Silakan kalau ada yang bertanya. Hadiahnya, wah, iki coy. Hadiahnya ada door prize. Door prize-nya ada topi, ada t-shirt, tas lurik. Iki saka peparing ya. Ya. Topi Frogstone. Ya aku Mas ya. Boleh. Takonmu udah banyak enggak apa-apa. Aku takon wakeh mu. Kaos Frogstone. Ayo siapa yang mau tanya? Silakan. Dompet Frogstone. Ora iki Mas. Bukan. Maaf punya siapa ini? Tak kira Frogstone. Frogstone kayak kok gini Mas. Feminim sekali. Cocok. Oke, silakan yang mau bertanya tentang Mas Ari. Kalau enggak ada yang bertanya. Apapun pertanyaannya saya jawab. Oh, wah. Sebenarnya saya takon Al-Qur'an ya. Ora apal. Ayo, siapa mau bertanya tentang Mas Ari? Boleh dikulik Mas Ari mumpung di sini. Beliau menyempatkan hadir ke sini. Enggak menyempatkan, memang slow banget saya sekarang tuh slow banget. Kegiatan sehari-hari ya tak kongkon rene. Iya. Ternak teri sekarang. Monggo. MC takon entuk hadiah. Ora itu lho. Ora itu MC ra entuk hadiah. Topine wis Frogstone, topi meneh yo. Yo, tanya Mas. Dapat dompet nanti. Boleh. Pakai mic. Maafin ya Mas, saya mau tanya nih, perkenalkan nama saya Sondang. Saya kan pernah baca nih biografinya Mas Ari nih. Di waktu browsing, bukan browsing yang itu loh, yang browsing yang apa? Yang pakai VPN itu. Jebol krungokke. Podo tuh aplikasi itu. Jadi Mas Ari tuh maaf ya, pernah luntang-lantung. Pernah luntang-lantung di studio band, enggak punya kegiatan, bahkan sekolah terbengkalai. Terus yang menguatkan Mas Ari itu apa toh? Kok iso yakin gitu loh? Seyakin itukah kamu berhasil gitu? Sebenarnya juga waktu itu juga nggak seyakin itu sih, karena sudah seneng jalanin, ya wis. Itu aja. Jawab ke orang tua mungkin, kok ngene tole kowe. Delokok. Rato. Rusuh. Polsek Bergas rusuh. Iya. Waktu itu kalau sama orang tua kalau orang tua itu kan pasti butuh pembuktian dan memang kalau pengalaman saya memang butuh pembuktian sekitar 2 tahun. Jadi selama 2 tahun saya kuliah di Jogja itu pasti kalau setiap semester IP-nya dikirim ke rumah tuh saya nggak mudik ke rumah gitu. Takut. Takut. Baru seminggu kemudian pulang. IP-mu wis teko lho. IP-nya kok 0,0. Nah gitu. Ya ngeyelnya itu yang kita pengen contoh itu. Ngeyelnya ke orang tua bisa meyakinkan mereka gitu. Karena udah seneng terus kalau yakin ya nggak terlalu yakin juga karena waktu itu memang band-bandan dengan genre musik seperti yang saya mainin dulu juga nggak terlalu menjanjikan gitu, tapi ternyata alhamdulillahnya ada jalannya gitu. Dan waktu itu memang setelah rilis album pertama ya orang tua otomatis merestui, ya wis saiki kowe pilih kuliah apa ngeband? Saya pilih ngeband. Nah, tapi dengan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab, alhamdulillah lulus juga tanpa ijazah. Ya. Aja dulu. Putra daerah loh Mas. Ya sudah, cuman itu aja sih mau tanya. Matur nuwun. Penting yakin loh intinya, Bro. Terima kasih Mas Sondang. Hadiah? Enggak usah buat teman-teman. Ayo wis tak nggo dhewe. Hadiahnya doa ya.
Nggih, semoga lekas dikaruniai momongan. Lah kan otomatis kalau dikaruniai momongan otomatis segera mungkin dapat. Oke, itu. Mungkin ada penanya kedua. Saya buka kurang 2 penanya. Monggo. Silahkan. Eman-eman tak prese iki. Sing ngeki iki lho mesake. Mesti dikeki ora dibawain lho. Engko dikira dipangan aku kayak moderatore digo bali padahal wah jane apa ingin gue bali. Ayo. Silakan ada yang menanyakan pada Mas Ari. Ada sesi ngedrum ya? Sesi ngedrum. Drumnya belum di set. Drum bayangan Mas. Kayak lagu orang air drumming ya. Lagunya orang Malaysia itu loh. Ini itu kok ya mau ya drummernya ya gitu. Saya yang jadi pertanyaan kok mau gitu loh. Yang penting kan tampil popularitas. Yakin ono drame gitu. Ayo ada yang mau ditanyakan pada Mas Ari? Kalau nggak ada langsung ganti Mas Momo loh ini. Kalau nggak tanya nanti nggak boleh foto. Oh iya Mas Ari, monggo. Mandiri iki jebul dhewe iki. Jengkel aku ora ono sing takon. Perkenalkan nama saya Dolip. Mas Dolip ya, nggih. Dolip kalau pakai ini. Oh, dilepas Alip. Oh iya. Ya sakar tuh. Jadi apa yang zona nyaman apa yang Anda rasakan selama ada di band sama yang sekarang di Frogster? Kalau zona nyaman di band saya terdahulu memang apa ya? Secara penghasilan ya aman banget dan nyaman banget. Nggak pakai mikir besok bayar cicilan pakai apa gitu. Kalau Frogstone terus terang belum apa ya, belum di zona aman gitu karena kalau ngomongin usaha memang kita nggak bisa statis ya, maksudnya nggak bisa statis, harus melek apa ya, clothingan sekarang tuh ininya apa, yang baru apa, mereka kompetitor tuh cara berpromosinya yang baru apa, kita harus selalu ngikutin. Kalau nggak ngikutin ya pasti akan tenggelam sendiri. Jadi kalau usaha ya selama itu usaha itu masih berjalan ya saya kira nggak pernah ada yang namanya zona nyaman karena memang harus berproses terus gitu sih. Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas. Mas Alip minta dia. Gawe kanca ndol itu milih topi ra? Ya. Monggo. Sondang nesu engko. Ndang. Topine ikhlas ndang. Ndang. Terima kasih. Matur nuwun sama-sama nggih. Matur nuwun. Saya Alan Hamzah. Kan Alan ha jenengku. Ayo, ada yang tanya lagi? Monggo. Mbak, mari Mbak. Monggo, Mbak. Mikin itu Mas Alip miki kok gurung. Kon kok marah bae. Kok ngono wae miki. Mbak, pakai Mbak sendalnya, Mbak. Ini bukan tempat suci, serius. Pakai dulu sendalnya. Oh ya wis lah, terserah. Dipinjemin sendalnya toh, dipinjemin sendalnya. Engko dadi Cinderella, Mbak. Jam 12 bengi maleh. Nama saya Rini. Ya. Kami dari Jogja. Jauh sekali ya. Yang saya mau tanyakan itu, Masnya kan dari band yang dulu. Ya. Ada rasa menyesal nggak keluar dari band dulu? Soalnya makin sekarang kan band itu makin terkenal. Ya. Pas masih keluar. Nah, yang saya mau tanyakan tuh butuh waktu berapa lama untuk Masnya tuh memutuskan untuk keluar dan alasan untuk yang lain tuh biar menerima Masnya tuh keluar kenapa? Wah, ini kalau saya jawab semua jadi kebuka semua. Kan kita mau tahu itu sih. Ya. Dan untuk teman-teman kan di sini saya rasa anak muda juga kan pasti banyak memiliki pilihan. Tapi ketika berada di zona nyaman itu kadang kita bingung mau keluar dari zona nyaman untuk memilih hal-hal yang baru itu tuh kayak hal-hal yang susah kayak gitu. Nah itu yang saya mau pelajari dari Masnya gitu. Ya. Terima kasih pertanyaannya.
Mbak Rini. Rini. Sudah Mbak, terima kasih. Oh ini Mbak hadiahnya Mbak, nunggu menghadap hadiah ya. Maaf serius, aku kelupaan nek. Kendi Mbak. Oh bajunya gede, nggak apa. Kendi nyanyi aja. Mbak, nomor WhatsApp Mbak. Bojoku ora nang kene. Ora live Instagram ora apa-apa. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, ada rasa menyesal nggak keluar dari band enggak yang ada. Dulu butuh saya tahu apa kan itu dramatis nih loh, butuh waktu berapa lama untuk memutuskan keluar dan alasan lain supaya orang-orang sekitar, istri, anak, saudara, rekan-rekan menerimanya. Terima kasih. Menyesal terus terang enggak, karena sudah dipikirkan matang-matang, sudah dipikirkan konsekuensinya apa, nanti kedepannya gimana itu sudah saya pikirkan. Kalau ditanyain menyesal apa enggak. Terus yang kedua tadi, butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Karena saya keluar itu sebenarnya bukan karena satu masalah aja gitu loh. Ada beberapa rentetan peristiwa yang membuat saya merasa tidak nyaman di situ ya. Ketika satu peristiwa tadi udah menurut saya udah oh ya wis, gongnya di sini. Tanpa pikir panjang, ya saya pamit gitu. Dan yang pertanyaan ketiga apa Mas? Aku iki wonge lalen, maklum ya, memorinya sudah menurun. Nek bojone aja lali lho. Oh, enggak. Alasan supaya orang yang lain menerima. Yang saya paling pikirkan ketika saya memutuskan untuk keluar adalah tentunya istri dan anak. Gitu. Kalau istri saya ketika saya mengutarakan niat, aku meh metu saka benku. Piye? Ya wis, ra apa-apa, yang jalanin kamu. Jadi istri saya menerima gitu. Enggak punya besok piye ya? Besok lah. Terus kamu meh ngopo? Itu enggak ada pertanyaan itu sama sekali. Dan istri saya memang dari awal itu memang sangat mendukung apapun yang saya lakukan. Justru yang paling saya pikirkan adalah anak saya. Jadi waktu itu kan Sabil. Ya, anak saya yang pertama. Dia itu apa namanya? Saya ceritain agak detail sedikit nggak apa-apa ya? Ya nggak apa. Waktu itu tanggal banyak nggak apa-apa. 22 Juni saya memutuskan keluar. Kebetulan waktu itu anak saya sedang menginap di rumah temannya. Terus akhirnya ya wis sesuk-esuk wae ngomong sama Sabil. Tapi ternyata keesokan paginya dilalah anak saya itu malah sakit. Sakitnya demam berdarah, harus menginap di rumah sakit. Oh ya wis, ngenteni nunggu besok kalau dia sudah sembuh. Saya takutnya gini, ketika dia posisi sakit saya ngomong kalau bapaknya udah nggak ngeband lagi, saya takut nanti dia kecewa. Karena berharap banget sama ngebandnya Mas Ali. Bukan berharap, dia sangat bangga dengan pekerjaan bapaknya ke teman-temannya. Waktu itu dia tahun 2016 itu kelas berapa berarti ya? Kelas 2 SD. Saya khawatirnya di situ, ketika nanti saya ngomong ke dia saya keluar nggak ngeband lagi, dia kecewa karena itu dia bangga sama pekerjaan bapaknya gitu. Tapi ternyata apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Ketika dia sudah sembuh, terus saya ngelihat, oh ini waktu yang tepat buat ngomong ke anak saya gitu. Saya ngomong, ayah udah nggak ngeband sama Sukamti itu. Beneran ya? Iya bener. Dia itu malah seneng. Senengnya kenapa? Loh, berarti sekarang ayah bisa nganter aku sekolah, bisa jemput sekolah. Oh bisa gitu. Bisa nonton aku pas pentas tari. Oh bisa gitu. Jadi dia tuh malah seneng ketika saya udah nggak sibuk di situ, bisa ngelihat dia pentas nari, bisa nganter dia sekolah, bisa nganter dia les tuh, dia malah lebih seneng gitu. Nah disitulah saya merasa plong dan sudah nggak ada beban sama sekali. Karena memang terus terang beban saya untuk keluar tuh memang ya anak gitu. Oh seperti agak itu. Detail. Sedih aku Mas. Sedih aku. Sedih. Aja nangis. Jane lek ngenteni ngedram aku wae ya. Ya silahkan dicoba. Begitu ceritanya. Ada yang mau tanya lagi? Masih ada 2 hadiah. Monggo silahkan. 3 HP. Ayo. Nggak ada HP-nya tak ambil sendiri.
Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi masih. Pimbro, waktu masih lama? Kok nggak ada tulisan time out? Oh, berarti masih lama Mas Ari. Berarti kode-kode. Kelap-kelip lampu tik ngono. Apa? Mas Alip tanya lagi. Mas Alip minta dibunuh. Sini. Ranggo suwe ya. Pedes ya tak beleh ya. Ayo ada yang mau ditanyakan lagi? Sesi terakhir. Oke. Waktunya ternyata sudah habis, Mas. Siap. Sedih tenan lagi sedih tenanan aku iki. Oke. Saya bacakan ulang tentang rangkumannya Mas Ari. Nulis moderator. Sama ngerti ruang berkembang ono nganu aku dadi moderator nasional lumayan. Ono event-event seminar dimoderatori oleh Alan Hamzah. Suaranya langsung otomatis berat gitu ya? Iya berat. Wibawa. Pada hari ini sesi tanya jawab, diskusi sadar dasar bersama Ari Hamzah. Mas Ari sudah menyanyikan tadi, ada banyak banget ilmunya kalau kita mengingat-ingat kembali, walaupun sambil cengengesan, tapi sebenarnya ada poin-poin klik yang saya tulis di sini. Sebenarnya ada kata tadi ada menyinggung kata tanggung jawab. Sebenarnya apa yang kita lakukan, kita berhak menanggung jawabkan apa yang kita lakukan. Jadi kita juga berhak untuk memutuskan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Juga ada juga yang saya simpulkan ketika tadi Mas Alip menanyakan zona nyaman di band. Ternyata kita juga keluar dari zona nyaman band dan masuk Rockstone itu ternyata kita juga harus usaha lebih giat supaya kita lebih harus melek dengan kepembaharuan, berarti bahasanya up to date. Untuk Mbak Rini juga dari pertanyaan tadi ternyata Mas Ari menanyakan memang keluarga itu ternyata titik pangkal paling, kalau sudah berkeluarga memang titik pangkal paling beratnya di keluarga ya. Family first ya. Yang bukan lain woman first. Luweh. Ladies first yang biasanya. Sekarang anak first. Kalau udah punya anak ya anak first. Memang aku dulu ngono Mas. Ibu-ibu nak wis duwe pas zaman pacaran ki sing dipajang pacare terus, lanange terus. Kayak bojoku biyen ngono. Bar di anak foto profile anake terus. Kuakne ra ketokke. Lali ya Mas. Padahal sing numpaki yo. Maksudnya numpaki diskusi gitu loh. Aku kalau diskusi sering meninggikan statement dhewe ngendo dhewe ya. Saya di atasnya istri saya selalu. Bojoku pendek masalah aku nang dhuwur. Kesadarannya dasarnya yang ngeres-ngeres tolong dihilangin toh. Wah, bahaya. Coba juga dari Mas Ari tadi memutuskan untuk keluar, alasannya yaitu karena kalau kita memang bekerja tidak sesuai dengan kesenangan, bukan bekerja ya, tadi hobi Mas ya. Musiknya itu hobi, jadi tidak hobi itu hanya untuk hobi kan bukan utama berarti itu. Bukan utama. Jadi kita juga berhak untuk memutuskan itu. Wah, terima kasih dari Mas Ari. Saya merasa bangga Mas hari ini. Dulu saya berharap bisa sepanggung sama Mas Ari, tapi panggungnya ngedram. Dulu zaman catering loh di kali urang. Kan ngedram tuh kayak. Jadi pengen sing ngedram. Nostalgia ini ceritanya. Grassroots. Suket. Dulu saya dulu pernah ikut Mas Ari. Jadi pengen ngedram, sekarang sepanggungnya ngobrol. Yo podo beda tipis ya. Beda tipis. Ya wis, waktunya mentek ngedrami Mas ya saiki. Ayo. Air drumming kayak tadi itu band Malaysia tadi itu. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf, saya tadi mohon maaf apabila saya benar-benar keceplosan, saya mohon maaf Pak Pimro. Besok jangan dikat ya, saya jangan jadikan tetap jadi moderator lagi loh. Mentang-mentang ngomong ya bener coret. Saya masih butuh job. Saya pengangguran Pak. Enggak, bercanda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Mas Ari menyampaikan apa? Ya, terima kasih buat teman-teman Ruang Berkembang, buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga Ruang Berkembang ini bisa semakin menambah hasanah keilmuan. Gitu, karena terus terang tadi saya datang terus ngeliat, wah, ini acaranya kok keren sekali gitu loh. Orang ben-benan gitu. Iya, keren sekali. Semoga bisa mendatangkan banyak inspirasi buat teman-teman. Bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berkembang lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.